师兄师姐，请起立。请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，恳愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩Kak Ang ya, Sufyan. Kan semua tim pasien dari penerjemah teks ya, pembuat intisari semua. Sangat kangen ya, Sufyan, kita jumpa kembali lagi karena kita mendengar beberapa bencana yang terjadi di Taiwan dan juga di Jepang. Sebelum kita memulai membacakan intisari dan sharing dari siswa-siswa semua, marilah kita sama-sama melantunkan doa untuk mendoakan para korban bencana supaya mereka diberikan kekuatan dan diberikan keselamatan. Mari kita berdoa bersama-sama dulu, siswa-siswa. Kan 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上的诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga dia terwujudkan masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, dan siswa-siswa juga yang telah meluangkan waktu untuk tetap mengikuti simpas yang di pagi hari ini.
walaupun libur ya, ya, tapi tetap meluangkan waktu untuk mengikuti Simfas yang pagi hari ini. Simfas yang pagi hari ini mungkin agak berbeda sedikit ya, ya, karena kita sudah tidak lagi membahas Sutra Teratai, tetapi kita membahas ini adalah ceramah master sebelum Sutra Teratai, yang juga mengajarkan kepada kita dasar-dasar daripada ajaran Buddha, seperti tentang penderitaan, ya, kerisauan apa saja, kegelapan itu ada berapa jenis, dan juga bagaimana cara pertobatan. Tadi juga Master sudah mengatakannya ya. Besok kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara melakukan pertobatan. Nah, teori dasar ini ada lebih kurang 517 episode sebelum kita masuk ke dalam Sutra Teratai. Kita akan membacakan intisari terlebih dahulu sebelum nanti Susyung akan memberikan penjelasan sedikit mengenai Simfas yang hari ini ya. Nah, Susyung sanubari teduh, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangun bumi yang tertidur lelap. Pancaran air Dhamma mensucikan pikiran. Intisari cacatan tangan. Semua makhluk di 6 alam kehidupan diliputi kegelapan dan noda batin, senantiasa bertumbal lahir. Di tengah kekeruhan masa ini, asura tersebar di 5 alam lainnya. Bencana alam dan bencana akibat ulah manusia kerap kali terjadi. Semua manusia hendaknya bertobat, menggali ke dalam batin untuk menemukan pancaran air Dharma yang menyucikan batin. Next, Yung. Ya. Sungguh sulit berkesempatan mendengarkan ajaran Buddha dan terlahir sebagai manusia. Namun, semua makhluk awam diliputi ketidaktahuan dan kegelapan batin sehingga terus lahir kembali di alam. Di 6 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. 6 alam kehidupan itu terdiri dari alam manusia, alam dewa, alam neraka, alam binatang, alam setan kelaparan, dan alam asura. Asura sendiri tersebar di 5 alam lainnya. Segala penderitaan di alam dewa maupun manusia disebabkan oleh nafsu dan noda batin semua makhluk yang merupakan asura di dalam batin. Jika ketamakan tak terpenuhi, kemarahan timbul. Semua itu timbul akibat kegelapan batin. Saat kemarahan bangkit, orang tidak dapat berpikir jernih dan tak lagi peduli apa itu kebenaran. Asura berarti makhluk yang penuh kebencian, senantiasa menyimpang dan menjadi penghalang, merusak ajaran kebenaran dengan menimbulkan keraguan dan ketakutan. Sifat penuh kebencian dan gemar berselisih ini menimbulkan penderitaan bagi dunia, merupakan asura di dalam manusia. Nah, next host, Kang Em. Intisari yang kedua, di dalam alam dewa maupun di alam manusia, asura adalah makhluk yang memiliki berkah namun tak memiliki kebajikan. Asura yang tak memiliki berkah maupun kebajikan terlahir di alam neraka, alam binatang, dan alam setan kelaparan. Inilah jenis asura yang tengah memetik buah karma buruk. Yang dikhawatirkan adalah kalau di 6 alam kekuatan, asura sangat besar dan tidak hentinya mencemari batin kita. Hidup dalam kegelapan batin ini sungguh merupakan penderitaan yang tidak terkira. Kita harus bertobat untuk membersihkan diri dari ketidaktahuan, yang berarti kita harus menaklukkan pikiran kita sendiri dari ketidaktahuan dan kegelapan batin. Asura dan kekuatan marah yang menimbulkan masalah di dalam batin kita. Dengan pikiran yang penuh cinta dan welas asih, Buddha mengajarkan metode pertobatan. Tujuan Buddha membabarkan Dharma tak lain adalah agar kita melangkah di jalan yang suci dan terang. Dengan menyucikan batin, berarti kita terus melenyapkan kegelapan batin hingga semakin dekat dengan hakikat diri kita yang terang, yang tidak ternoda.
Hakikat kebudahan yang sama dengan Buddha. Sisium-sisium. Tadi Master juga mengatakan ya, bahwa di dalam diri kita semua memiliki satu cara, yaitu namanya Dharma. Dharma merupakan satu metode untuk menyucikan, menyucikan batin kita yang telah ternoda dari segala kerisauan, dari segala ketamakan, ya dari segala hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Kadang karena ambisi yang ada di dalam kehidupan dan juga kita ingin ya mengejar ini itu segala macam menimbulkan satu hal yang tidak balance di dalam batin kita sendiri, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kegelapan batin yang kadang mengikat kita menjadi berjalan di jalan yang salah. Ya, dengan membangkitkan dharma yang ada di dalam diri kita, ya Master juga menyediakan ini ya metode-metode yang luar biasa untuk kita seperti membabarkan dharma, simfasya untuk kita, jadi kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mensucikan batin kita ini. Nanti saya harap siswa-siswa bisa sharing ya pengalaman-pengalamannya. Kita next dulu untuk intisari berikutnya. Intisari ketiga, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Karenanya kita harus bertobat dan mengingatkan diri sendiri serta meluruskan arah hidup kita. Pertobatan dapat diumpamakan sebagai air. Bagaikan air yang membersihkan kotoran pada tubuh, membersihkan noda pada pakaian, dan membersihkan kotoran pada benda-benda, demikianlah Dharma mensucikan pikiran. Di dalam hati kita pun memiliki sumber air yang murni. Hanya saja kita tidak tahu cara menggunakannya. Jika semua makhluk dapat memurnikan pikiran, bertobat sepenuh hati, dan melakukan kebajikan, karma buruk yang terakumulasi tidak lagi efektif. Ya, sesiung-sesiung. Bencana banyak terjadi ya di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini kita juga melihat begitu banyak. Mungkin bencana ini tidak akan berhenti begitu saja, tapi akan terus terjadi karena manusia ini sudah banyak mengalami yang namanya kegelapan batin ya, jarang melakukan kebajikan, sehingga akumulasi dari karma buruk yang terjadi itu melanda seluruh dunia. Jadi ya, setiap manusia itu selalu berbuat kesalahan. Tidak ada yang namanya saya tidak pernah salah, tapi kita selalu belajar dari kesalahan kita untuk berjalan lagi kembali di jalan yang benar. Yang demikian juga Dharma ya, di dalam hati kita harus bisa menggunakannya. Kita harus membangkitkan Dharma ini seperti air yang membersihkan dunia, dan Dharma juga ini membersihkan batin kita dari kotoran yang ada pada dunia ini. Ya, sesium-sesium next, sesium-sesium kita akan masuk ke intisari berikutnya dulu. Nah, wahai putra berbudi, Dharma bagaikan air yang mencuci noda, baik itu air sumur, air kolam, air sungai, maupun air laut, semua dapat membersihkan kotoran. Wahai putra berbudi, hakikat air adalah satu, namun air sungai, air sumur, dan air laut tetap berbeda satu sama lain. Demikian pula dengan hakikat Dharma, dapat membersihkan noda batin tanpa perbedaan. Namun 3 Dharma dan 4 buah pencapaian tetap berbeda dan tidaklah sama. Nah, next house. Untuk intisari berikutnya, jika di dalam batin kita terdapat Dharma, batin kita pun dapat menjadi suci. Tiada yang dapat hidup tanpa air di dunia. Segala kehidupan bergantung pada air, namun daripada mengandalkan air hujan, lebih baik menggali sumur dalam tanah. Demikian pula lahan batin. Dibutuhkan keberanian untuk menggalinya, agar menemukan sumber air Dharma, sehingga kehidupan menjadi tentram dan bahagia. Menggali sumur demi semua makhluk, demi jiwa kebijaksanaan semua makhluk, dan juga demi kebahagiaan masyarakat, misi keji berlanjut dari amal ke pengobatan. Master memutuskan untuk menjadi penggali sumur dengan harapan air sumur ini terus mengalir
dari sumber mata airnya. Sehingga Master ingin membangun rumah sakit karena merupakan sebuah cara yang dapat menolong orang secara tuntas serta memungkinkan cinta kasih senantiasa mengalir. Setiap orang mampu menjadi penggali sumur. Setiap orang dapat mencurahkan cinta kasih dan memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Ya, next. Intisari kelima. Untuk melihat Dharma, galilah ke dalam batin. Dunia ini membutuhkan air, namun yang terpenting, batin kita lebih membutuhkan air. Air yang dapat membersihkan kekotoran batin, serta membebaskan kita dari kegelapan batin. Untuk menemukan air dengan cara ini, diperlukan kebijaksanaan Buddha, yakni dengan menggunakan metode pertobatan. Usia kehidupan manusia memiliki batas. Kita terus mengembara di 6 alam kehidupan. Kita dapat terbebas dari lingkaran ini, dapat bebas datang dan pergi, serta dapat memilih alam tujuan kita. Untuk itu kita harus membangkitkan kebijaksanaan dari hakikat sejati kita, menghadapi setiap hari dengan hati yang penuh pertobatan. Ya, kan ya, kecil-kecil. Ini sudah memasuki intisari yang terakhir. Saya akan mengundang kecil-kecil ya untuk sharing sedikit mengenai bab simpasi yang hari ini ya. Kebetulan ini adalah bab pertama dari Sanubari Teduh yang dibabarkan oleh Master sebelum memasuki Sutra Teratai. Kecil-kecil untuk memberikan sharingnya. Kan ya, kecil-kecil sudah raise hand ya, kecil-kecil ya. Ya, selamat pagi,师兄师姐 pagi ya, Widiani 师姐。 Pagi kecil. 3人开始，感恩juga ya tim Simpasiang. Tidak ada liburnya ya 师姐ya, tim Simpasiang setiap hari terus. Selalu aktif walaupun masa liburan ya. Ya, jadi hari ini ya kita masuk ke materi yang berbeda. Tadi Widiani 师姐 sudah menjelaskan ya, di mana materi ini bukan sutra terata ya,師兄師姐. Kita tahu sebentar lagi ya, awal Mei kita akan memperingati 3 peringatan besar ya. Makanya dari hari ini tanggal 13 kita Cuci akan melakukan kebaktian sutra teratai sampai tanggal 30 ya,師兄師姐. Setiap malam jam 18.30 sampai sekitar jam 20.30 atau jam 21 bisa diikuti ya. Ada bisa melalui Zoom dan ada titik-titik yang melakukan secara offline. Nah, kita tahu ya, ajaran Buddha itu disampaikan secara bertahap dan secara perlahan serta sistematis. Ini yang disampaikan oleh Sang Buddha ya dalam sutranya. Demikian juga di Cuci ya, Master menyampaikan kepada kita secara bertahap dan secara sistematis. Tahun 2008 secara resmi ya, Master antara 2008 dengan 2009 ya, Master secara resmi menceramahkan Sutra Teratai. Nah, di antara kita mungkin banyak yang belum tahu bahwasannya sebelum itu Master terlebih dahulu menyampaikan ceramah tentang Dharma bagaikan air. Tujuannya untuk apa? Nah, ini adalah bagian dari secara bertahap dan sistematis. Agar sebelum memasuki Sutra Teratai, para murid atau para pendengar lainnya sudah paham tentang dasar-dasar ajaran Buddha seperti apa. Nah, seperti kita ya, setiap hari mungkin yang mengikuti Simpasiang mendengar tentang noda batin, tentang kegelapan batin, tentang delusi. Tapi mungkin banyak di antara kita tidak tahu ya, ketika ditanya sebenarnya bagaimana definisi atau penjelasan dari delusi itu apa sih ya, mungkin banyak kita yang tidak tahu. Nah, karena kita tidak mengikuti bagian awal dari ceramah Master Fafi Ruswi ini ya. Jadi tidak apa-apa ya, karena Master selalu juga mengulang, cuma kadang-kadang kita gak ikut secara rutin ya, makanya kita bisa tidak paham. Nah, tadi Master juga menjelaskan ya bahwasanya air Dharma itu perlu
setiap hari ya, perlu setiap hari, setiap saat. Karena apa? Karena kita hidup di alam manusia. Alam manusia ini tentu banyak rintangan, banyak tantangan, dan interaksi dengan manusia itulah yang menciptakan apa yang disebut sebagai munculnya kerisauan, munculnya kegelapan batin. Nah, untuk itu setiap hari kita perlu membersihkan. Kembali lagi ya, materi ini akan kita pergunakan sampai dengan awal Mei, karena awal Mei juga ada kebaktian. Kenapa kita lompat ke materi ini ya? Kenapa? Karena selama kebaktian ini di Taiwan tidak ada Simpasyang dengan Sutra Teratai. Jadi Sisung Sice, Simpasyang setiap hari kita ini bukan diadakan sendiri-sendiri ya, tetapi ini merupakan Simpasyang yang berlangsung secara internasional yang disiarkan dari Hualien ya. Walaupun kita menggunakan materi episode yang sama, tetapi kita menambahkan teks bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh tim Simpasyang. Jadi karena selama 13 sampai awal Mei ini tidak ada ceramah master tentang Sutra Teratai, kita memanfaatkan waktu ya menggunakan materi Fapi Rusui atau Sanubari Teduh ya, kalau Sisung Sice bisa dilihat di Dai TV. Jadi Sanubari Teduh ini seperti tadi disampaikan Widiani Sice, itu ada 517 episode. Nah, untuk selama Taiwan tidak menyiarkan Sutra Teratai ini, mungkin kita bisa memanfaatkan waktu ya untuk belajar dasar-dasar yang disampaikan Master sebelum masuk ke Sutra Teratai. Jadi mungkin seperti itu ya Widya. Jadi saya ingin kaitkan sedikit dengan aspek jejak dan aspek pokok ya. Nah, sangat sederhana ya Sisung Sice. Aspek jejak itu adalah sesuatu yang menggunakan metode terampil dan belum memasuki tentang bagaimana mencapai hakikat kebudayaan. Di Sutra Teratai kita lihat ya ada 28 bab. Bab 1 sampai bab 14 membahas tentang aspek jejak. Kemudian bab ke-15 sampai bab ke-28 membahas tentang aspek pokok. Nah, Fapi Rusui ini sama juga ya, sama juga merupakan aspek jejak. Aspek jejak itu menyangkut hal-hal yang merupakan dasar-dasar sebelum memasuki bagaimana seorang bodhisattva menjalankan prakteknya. Jadi kalau kita perhatikan di bab 1 sampai bab 14 belum membahas tentang apa yang menjadi teladan dari seorang bodhisattva, tetapi membahas tentang apa yang dilakukan jejak Sang Buddha di dunia beserta para murid-muridnya. Makanya yang disebutkan kebanyakan nama-nama para muridnya sampai dengan bab ke-14. Nah, kaitannya dengan Fapi Rusui ini sama ya. Jadi walaupun Sutra Teratai itu disebutkan merupakan periode kelima dari 5 periode pengajaran Sang Buddha, tetapi pada awal dari Sutra Teratai itu masih membahas tentang metode terampil. Jadi sebenarnya Sang Buddha sangat welas asih ya. Ketika memasuki Sutra Teratai, Sang Buddha tidak langsung menjelaskan bahwasanya setiap orang bisa mencapai kebudayaan dengan mempraktekkan jalan bodhisattva ya, tetapi Sang Buddha menjelaskan ini loh murid-murid saya ya, ada Sariputra, ada Kasyapa. Mereka ini selama ini sudah menjalankan 4 kusunyatan mulia, kemudian 12 nidana dan lain-lainnya. Tetapi sampai dengan waktu tersebut Sang Buddha belum menjelaskan para murid menjalankan praktek bodhisattva. Nah, di awal 14 bab itu Sang Buddha menjelaskan ini loh yang praktek murid-murid saya jalankan. Tetapi Sang Buddha menyelipkan bahwasanya mereka ini bisa mencapai kebudayaan. Makanya mereka saya berikan ya, Sang Buddha berikan peramalan. Nah, di situ intinya ya. Mereka belum mempraktekkan jalan bodhisattva, kemudian mereka sudah mencapai tahapan di jalan bodhisattva ya. Sisung Sice mungkin pahami dengan merenungkan ya. Karena apa? Karena para murid sebenarnya hanya merupakan contoh apa yang ingin disampaikan Sang Buddha. Bukan para murid tidak mempraktekkan kebajikan-kebajikan ya. Jadi Sang Buddha dengan welas asih menjadikan para murid sebagai contoh sehingga orang-orang yang di saat ini ya 2500 tahun setelah Sang Buddha ceramah tentang Sutra Teratai bisa paham bahwasanya bagaimanapun prosesnya diawali dengan metode terampil yang sangat sederhana sebelum mencapai ke pelatihan diri yang disebut sebagai praktek bodhisattva. Namun demikian ya Sisung Sice, proses itu tidak cepat ya, tidak cepat, harus melalui pelatihan diri di kerumunan orang banyak. Seperti kita semua ya, jangankan di masyarakat ya,
Dicuci yang disebutkan semua orang baik aja orang juga gesek-gesek kan. Ya, nah ini benar-benar sebuah pelatihan diri. Apakah semua orang berhasil dalam proses pelatihan diri itu? Tidak ya, Sisi. Kalau kita lihat berapa banyak sih komite yang tersisa sampai saat ini. Ini menjadi satu perenungan bagi kita semua ya. Nah, kembali lagi, mengapa Master menjelaskan tentang Dharma bagaikan air? Ya, jadi semua orang harus sadar bahwasanya ketika ya tadi Master menjelaskan manusia terlahir ke alam kelahiran ini berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi Master juga mengingatkan di awal bahwasanya sungguh beruntung ya bisa mendapatkan tubuh manusia ini. Jadi manusia memang mau mungtung tung fan fam fufu ya, selalu tidak sadar. Makanya setiap hari harus mendengarkan ceramah ya Sisi. Jadi selamat mengikuti Vapi Rusui atau Dharma bagaikan air yang merupakan dasar dari ceramah Master sebelum memasuki Sutra Teratai. Karena ini merupakan video yang agak lama, mohon maaf ya, jadi gambarnya agak buram-buram sedikit. Ya, Jayo Sisung Sisi, kanan Widiani Sisi, kanan Sisung Sisi. Ya, sekali lagi untuk Susing ya yang sudah memberikan penjelasan walaupun singkat tapi padat ya, Susing semua ya. Saya juga baru tahu ya, memang benar-benar saya baru terjun dalam dunia Dharma, jujur saja Susing. Makanya saya kangen sekali Akhil Sisiung sudah memberikan berkah yang luar biasa ini ya. Kalau tidak saya tidak pernah belajar Dharma selama ini. Oke, saya undang Cecilia Susie untuk sharing ya, karena Cecilia Susie juga sudah raise hand ya. Karena Cecilia Susie selalu konsisten. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Widiani师姐。Jadi di sini dikatakan pencarian air Dharma menyucikan pikiran. Kita sungguh sulit berkesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha dan terlahir sebagai manusia. Karena semua makhluk awam itu diliputi ketidaktahuan dan kegelapan batin. Sehingga kita ini terus lahir di 6 alam kehidupan ini sesuai karma kita. Asura pun tersebar di 5 alam kehidupan, yaitu di alam manusia, alam dewa, di neraka, di alam setan kelaparan, dan di alam binatang. Jadi kegelapan dan noda batin inilah yang disebut dengan asura. Asura adalah makhluk yang penuh kebencian, menyimpang dan menjadi penghalang, merusak ajaran kebenaran sehingga menimbulkan keraguan dan ketakutan. Mereka yang sering membangkitkan perselisihan ini pun merupakan asura di alam manusia. Asura itu memiliki berkah tetapi tidak memiliki kebajikan. Selalu mencemari batin kita. Dan juga berhubung asura ini berada di dalam batin kita, sehingga asura dapat menguasai hakikat diri kita yang murni dan bajik. Dan juga asura itu memiliki kekuatan yang besar. Sehingga kita harus lebih bersungguh hati dan juga kita harus bisa berubah, menyesal dan bertobat. Kita harus bisa membersihkan diri dari ketidaktahuan dan menaklukkan pikiran ini dan melenyapkan kegelapan batin sehingga kita bisa semakin dekat dengan hakikat diri kita yang terang dan tidak ternoda, yaitu hakikat kebudaan yang sama dengan Buddha. Inilah cara kita untuk melenyapkan asura di dalam batin kita. Asura itu dan kekuatan amarah dan kekuatan marah menimbulkan masalah sehingga kita selalu berpikiran yang bergejolak dan selalu berselisih paham. Tetapi dengan kita bisa bertobat dan berpandangan lurus dan juga dengan pikiran yang penuh cinta kasih dan belas asih, kita bisa
melakukan pertobatan ini, yaitu dengan air dharma, sehingga kita bisa menyucikan pikiran kita. Kang En Sesiong Secie. Cảm ơn ya, Cecilia kecil. Satu buah rangkuman yang sangat luar biasa ya. Memang benar Asura itu adalah makhluk yang penuh dengan kekuatan besar dan juga penuh dengan kebencian seperti yang Master katakan ya. Bahkan di alam dewa saja itu terdapat Asura. Sungguh sangat luar biasa ya kecil. Nah, Dharma ini juga adalah salah satu cara kita membersihkan diri dari Asura. Kecil, maaf ini ada yang namanya Jangka Wijaya ya. Ini Susil atau Susil ya? It's me. Halo, pagi Widya di Halo, oke, Susil. Maaf ya Susil, saya agak-agak kalau untuk remind orang itu saya agak-agak ini gini. Susil boleh buka kamera nggak biar saya kembali lagi nih. Oke, sebentar ya. Susil Halo, juga hari Oh halo ya Susil, ini saya ingat ya kita jumpa di Jakarta pelatihan hari itu ya Susil ya. Benar yang ya? waktu itu saya jadi, sorry ya, saya nggak berseragam ya. Ya Ya, nggak. Susil ya, boleh sharing hari ini. Susil apa? juga boleh sharing dong hari ini untuk kita semua. Yoi. Ya, Ya, saya sebenarnya persilahkan Mas Susilo. nyambung dikit lah ya. Sekali lagi. Oke. Off cam ya. Oke, ya. Sebentar ya. Suaranya ini ya. Jadi, bicara tentang Asura ini sebenarnya cukup menarik loh, Sesiung Sejemen. Sebelumnya, Kanan Sar, Kaiser, dan Kanan Sesiung Sejemen ada di sini. Tadi Viviana Sece ngomong, atau Widiani Sece ngomong, Asura juga ada di alam Dewa, iya. dewa ya. Ya, Apa? benar di alam dewa. Nah, ini saya yang penasaran, Susilo. Asura itu masih ada juga di alam dewa ya. Yang kita tahu biasanya alam dewa itu harusnya sudah terbebas dari yang namanya ini ya, kegelapan batin atau kotoran batin. Tapi Asura ada di sana juga. Oke, bicara tentang alam dewa, jujur aja, saya belum sakti, jadi nggak bisa scan dewa. Mungkin Widiani Sece juga belum tentu sakti ya. Tapi Belum. Kita kalau masih sakti merasa sharing itu. ya. Kalau eh, atau mungkin sesiun cemen yang belum ada kesaktian yang bisa mengakses dewa kayak itu scamping kayak gitu. Juga kalau aku ngomong-ngomong kayak gini kan, waduh ini gimana pasti kok dengan pernyataan Master bahwa Asura juga di alam dewa. Waduh, pusing ya. Kecuali kalau ada yang bisa scan, ada yang bisa scan, tolong sharing ya. Ya, oke. Tapi saya coba akan membuktikan dengan cara scale down. Scale down itu apa sih? Scale down itu adalah, cobalah satu sampel yang cukup mewakili, yaitu adalah alam manusia, human. Yang kita ini, human. Ada nggak sih yang Asura? Ada. Baik yang kaya maupun yang miskin. Saya kalau lebih kasihan tuh maaf kata, yang miskin. Sorry ya, gaul ya. Yang miskin, udah miskin Asura lagi. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Yang Asura yang miskin, apa? Yang sudah Asura miskin lagi ada. Kalau mereka punya belief terhadap orang kaya dan benci sama orang kaya, sehingga keluar statement seperti ini. Kaya mah nanti kalau udah mati juga harta juga nggak dibawa mati seperti itu. Ya, mindset itu sebenarnya benar nggak? Benar. Tapi cara berpikirnya itu yang membuat jadi malas untuk memperoleh kekayaan. Itulah disebut Asura. Asura yang miskin, sombong pula. Waduh, udah miskin, sombong pula. Seperti itu kira-kira. Benar, harta memang tidak dibawa mati, tapi bukan tidak ada alasan untuk nge-fight. Nge-fight to be a better life, seperti itu. Emang kan apa kan, kalau mau mati atau mau pindah ke alam gak lain kan juga harus hidup logikanya, minimal penuhi kebutuhan seperti itu. Itu contoh Asura yang udah miskin, udah miskin Asura lagi. Itu di alam manusia. Lalu yang kedua, yang kaya juga ada. Banyak, tapi definisi kaya itu sebenarnya banyak sekali.
Karena zaman sekarang kalau udah pandemi, udah bisa terima gaji, udah bisa tidur dengan layak, udah bisa dengan apa, juga udah dibilang kaya. Kecuali kalau ada ukurannya juga itu. Tapi saya nggak bahas itu. Saya akan bahas juga ada juga orang yang kaya, juga masih ada asura. Asura di alam kaya. Dengan kata lain, asura juga ada di manusia. Ciri-cirinya apa? Kalau misalkan ada satu penyakit batin. Penyakit batinnya itu ada dalam bahasa gaul yang sebenarnya saya masih belum paham sekarang karena baru masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu? Julid. Jilid, dari kata jilid, I-nya pertama ganti U. Jakarta, Ultra, 5, India, Delta. Julid. Aduh, ini bahasa gaul yang sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya iri dan dengki terhadap pencapaian orang. Bukannya mau belajar. Seperti itu kira-kira. Dan itu contohnya banyak sekali. Yang kedua, yang menimbulkan jiwa asura kita adalah kalau kita cenderung percaya dan menggosipi sesuatu hal-hal yang katanya tanpa bertanya kepada yang resmi-resmi. Apalagi yang disebar yang katanya-katanya tanpa disaring informasi yang dikenal dengan hoax. Hoax. Itu juga asura juga di alam manusia. Seperti itu. Contohnya julid itu apa sih contohnya? Misalnya, eh, eh, apa ya misalnya ya? Aduh, contoh julid itu terlalu banyak ya. Nih, oke, saya ambil contoh lah. Misalnya, eh misalkan saya ambil 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 case deh, ambil case ya. Aduh, aduh, misalkan ambil case-nya. Nah, oke lah, sama-sama berkegiatan, lalu ada satu kedatangan Sesyong. Sesyong yang usia sama seperti saya tiba-tiba sangat aktif di hari kerja dan bisa aktif di hari kerja di Ceci. Nah, aktif di hari kerja ya, hari kerja bukan hari Minggu. Hari kerja berarti hari di mana orang bekerja. Yang sesiungnya sama seperti saya, tiba-tiba datang bantu, katakanlah celengan bambu. Katakanlah celengan bambu di sekolah-sekolah atau donor darah. Begitu datang bukannya Kak, kalau misalkan jadi PIC, begitu datang bukannya kan udah mau bantu, malahan julid dengan omongan dengan pikiran sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Itu memang omongan master benar, tapi cara berpikirnya salah, tidak bertanya kerja apa, bisnis apa, tumben bisa bantu, harusnya bertanya seperti itu, bukan menjulitin di belakang kayak gitu. Kok ada sesiung yang tiba-tiba nongol di hari kerja, seperti itulah kira-kira. Itulah ciri-ciri asura, ya, Iya, julid. Nah, betul. ada Japri juga omongan hal yang tidak baik dan memprovokasi. Itu sih. Nah, itu Asura ya. Iya. Oke, Nah, jelasan itu asuranya, contoh. contoh-contohnya, ya. Ya, Asura sebenarnya adalah kalau dari tadi yang Master babarkan kepada kita kan sekali lagi yang Sejangka Wijaya Sisyo, itu adalah perwujudan dari berkah ya, namun tidak adanya kebijaksanaan sehingga eh, sehingga kita itu harus ya. Jadi kalau tidak ada punya berkah tapi tidak punya kebijaksanaan, kita juga penuh dengan kemarahan. Jadi asura ini ada di semua alam kehidupan. Jadi untuk memupuk berkah itu kita harus melatih kebijaksanaan yang ada sebenarnya di dalam diri kita semua ini agar tidak menjadi asura. Ya, kemarahan itu selalu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kadang kalau kita tidak bijaksana, hal sepele saja sudah bisa membuat kita emosinya sangat luar biasa. Contoh saja ya, saya beberapa 1 minggu yang lalu seharusnya ya saya tidak perlu gitu ya, ibaratnya kita tidak perlu hanya karena masalah sepele membuat kita melontarkan kata-kata yang tidak bagus, memunculkan kemarahan yang sudah di dalam diri kita yang sudah kita kendalikan, tapi itu bisa ya, terkeluar semua ya.
itu karena kurangnya juga kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Tapi di saat saya emosi, ketika saya menenangkan diri, saya kembali lagi mengingat selalu saya mengandalkan kata-kata master, yaitu apa? Marah itu adalah menyakiti diri kita sendiri karena apa? Kesalahan orang lain. Dulu saya juga seperti itu ya, penuh sekali dengan kemarahan. Padahal kesalahan yang dibuat itu bukan kita loh, kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi orang lain yang melakukan, kok kita pula yang emosi ya. Itu juga contoh Asura. Tapi dengan mendengarkan Dharma, dengan simpasya, itu selalu terngiang-ngiang ketika kita emosi mengingatkan kita, yuk kembali, ngapain kita emosi gitu ya. Nah inilah yang namanya kebijaksanaan. Jadi kita memupuk berkah juga, itu juga harus melatih kebijaksanaan sehingga tidak menjadi asura di dalam diri kita ya. Seperti yang selalu istilahnya fu hui suang ciu ya. Jadi Kan sekali lagi untuk tadi sharingan dari Siung Suci semua, kita sama-sama belajar sebenarnya Asura itu apa, dan sekarang kita sudah mulai tahu sedikit demi sedikit ya, Asura itu adalah kemarahan yang ada pada di dalam diri kita ya, perwujudan sekali lagi, perwujudan dari berkah namun kurang adanya kebijaksanaan. Nah untuk yang Elisa Intan Suci sudah raise hand, saya perlu silakan Elisa Intan Susye mungkin akan sharing. Elisa Intan Susye. Cảm ơn sư兄sư chị mình ya semuanya, selamat pagi. Cảm ơn tim Simpasiang yang begitu Yungsing ya menyediakan ruang ini untuk kita terus dapat belajar. Suci bisa bantu tampilkan itu slide yang terakhir. Soalnya tadi waktu Suci bacakan slide terakhir itu, saya merasa luar biasa. Bermain ya, galilah dalam batin ya. Kalimat terakhir ya, kita dapat terbebas dari lingkaran ini, kita dapat bebas datang dan pergi, serta dapat memilih alam tujuan kita. Yang kalimat kita dapat memilih alam tujuan kita ini, saya terkejut ya. Rupanya bisa ya. Selama ini kan kita belajar kan, dulu sekolah kan belajar agama Katolik ya. Kita cuma melihat contoh-contoh orang suci, bagaimana dia baik dan mengajarkan kita menjadi orang baik ya, jangan menjadi orang jahat. Berlangsungnya waktu ikut suci, berkegiatan, berbuat kebaikan, dan sekarang kita diajak untuk mendengarkan Dhamma dan bagaimana menjadi bodhisattva. Di kalimat ini kita dapat memilih alam tujuan kita. Kalau saya nggak dengar Dhamma, saya nggak pernah tahu ada hal ini. Jadi ya kehidupan kita ya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik supaya dalam masyarakat kita bisa diterima dan kita juga dalam masyarakat itu tidak banyak konflik. Kita cumannya taunya hal ini aja. Tetapi setelah mengikuti Dharma, mendengar, sepertinya kenapa banyak sekali yang kita tidak tahu ya. Sebenarnya kita mau menjadi orang baik itu ada caranya nggak? Apakah hanya jadi baik aja? Rupanya dalam Dharma banyak cara-caranya. Termasuk yang ini ya, Dhamma bagaikan air pertobatan ya. Di sini kita bisa melihat kita yang sekarang ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita akumulasikan dari kecil sampai masa dewasa. Pasti kita memiliki kebiasaan baik dan buruk. Dari berlangsungnya waktu kita bisa tahu, kebiasaan buruk ini kadang menghalangi kita dalam mencapai suatu tujuan yang baik. Dari sini kita bisa bertobat ya. Bagaimana saya dapat memilih alam yang akan saya tuju. Kalau saya ingin menjalani jalan bodhisattva, saya harus rajin, saya harus belajar, itu melihat dalam diri saya sendiri ya, hal-hal yang harus saya tingkatkan dan beberapa hal yang harus saya
tinggalkan yang kurang baik. Bila tidak pernah dengar Dhamma, aku nggak pernah tahu ada hal ini. Lalu saya juga takjub ya. Kemarin kan aku dengar sharing Sehau Susyung yang Kamis. Dia bilang ada kekuatan sentong. Kekuatan sentong. Kekuatan sentong itu dapat terlihat terutama pada saat masa pandemik ya. Kita saat mulai ada Zoom, semua orang di berbagai negara kita dapat berkumpul mendengarkan Dhamma yang begitu menakjubkan ya. Oh, hal ini ada. Dan kita ada waktu ruang dan tempat dan orang yang mau saat kita bertanya ada orang yang mau berbagi tentang hal ini yang bisa mendidik kita. Saya kembali lagi merasa kenapa saat ini baru saya mendengar hal ini saya bisa lebih tertarik ya. Dulu ya dengar-dengar nggak gitu tertarik. Mungkin saatnya belum tiba ya. Sekarang dengar kenapa kesannya sangat mendalam. Lalu di saat yang sama saya mendapatkan beberapa informasi secara tidak sengaja ya. Juga mendapatkan suatu lagu ya, Mowang mengingat. Rupanya di lagu itu Master selalu merecall kita ya. Sebenarnya kita pernah bertemu, kita pernah membuat mungkin kita di kehidupan yang lampau ya kita juga pernah berikrar mau jalani jalan bodhisattva, tapi di setiap kelahiran kita lupa. Tapi lagu ini kembali setelah saya dengar, di lagu ini ada disampaikan, ingat gak tujuan utama kita di kehidupan kali ini? Kehidupan ini kita mau jalani jalan bodhisattva. Mari kita praktekkan Sakparamita beserta ribuan prakteknya. Kita mulai memasuki sutra teratai. Kita bersatu hati di dalam majap suci. Dan lagu itu sekarang saya dengar ya, Master menuntun kita. Apakah kita mau terlahir ke alam mana? Ke 6 alam asura yang penuh kebahagiaan. Tapi kalau kita kurang bisa mengontrol diri ya, kita juga akan menderita. Tapi Master ingin mengajak kita ke jalan bodhisattva. Jadi kalimat ini kita dapat bebas memilih ya, menyadarkan rupanya dalam lagu itu Master udah itu meriman kita kembali, ada jalan ini loh yang lebih baik lagi, karena kita tidak sendiri aja yang bahagia. Kita bisa bersama-sama bahagia, harmonis, dan semesta juga akan lebih baik lah. Dunia bebas dari bencana, hati manusia tersucikan. Kan ya Suciman, Susiung. Iya kan, ya, Elisa sesuai dengan sharingannya yang bagus sekali ya. Memang ya tadi saya juga terkejut sih dengan kalimat ini bahwa kita dapat memilih alam tujuan kita itu kita mau di mana, dilahirkan di mana ya. Ini sangat sangat hebat ya saya bilang ya. Kita juga dapat memilih ya dengan jalan bodhisattva yang Master tuntun untuk kita semua. Mari makanya kita harus menghargai waktu yang yang saat ini. Ya, karena waktu sudah mungkin memasuki jam 8, kita akan masuki sesi untuk kuis. Nanti dari kuis kita akan mengundang kembali siswa-siswa untuk memberikan sharing ya. Boleh ya siswa-siswa ya semuanya. Kita akan memasuki sesi kuis terlebih dahulu. Tim host boleh tampilkan pertanyaan-pertanyaan dari kuis kita. Kan ya. Kuis pertanyaan pertama. Nah, caranya seperti biasa ya, siswa-siswa. Jawaban harap diketik di chat room everyone. Jadi format jawaban adalah nomor soal dan jawabannya. Contoh jawaban 1B atau 2A. Kan ya, siswa-siswa kita akan memulai dengan pertanyaan pertama. Di bawah ini adalah 6 alam kehidupan, kecuali A. Alam setan kelaparan, B. Alam neraka,
C. Alam kesadaran, D. Alam asura, dan E. Alam binatang. Ya, ada Leo Sukyong dari Medan, ada Wina Susio dari Batam yang sudah cepat menjawab. Ada juga dari Yeni Nikita Susio dari Medan ya. Palembang Susio juga ada. Ya, hari ini kita kasih waktu yang lebih panjang lah ya, host ya, untuk jawabannya, untuk waktu menjawabnya ya, Susio ya. Iya, jawabannya rata-rata benar semua ya. Suci Ane Yongsin sekali mendengarkan ceramah master hari ini. Sanu Paris Teduh. Oke, kita close ya. Suci untuk jawabannya semua. Nanti akan kita skip. Ya kan, kita lanjut. Kita lihat ya jawabannya apa Suci dari pertanyaan pertama. Jadi di bawah ini adalah 6 alam kehidupan kecuali jawabannya C, alam kesadaran ya. Saya lihat jawaban Suci semua rata-rata benar. Luar biasa ya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Kuis pertanyaan kedua. Alam manakah yang berada di 5 alam kehidupan? A, alam manusia. B, alam binatang. C, maaf Suci saya tertutup ya. C, alam dewa, D, alam setan kelaparan, dan E, alam asura. Sepertinya tangan-tangan Suci sangat tepat menjawab ya. Rata-rata jawabannya, tapi jangan hanya pintar menjawab ya Suci ya, juga harus sharing dong. Ya, karena dari pelatihan sebelumnya saya ada satu sesi yang mengatakan sharing Dharma itu juga salah satu cara kita berdana. Ya, jadi Suci juga bisa berdana melalui sharing Dharma. Nah, kita akan lihat jawabannya, kita close ya Suci ya. Jawaban yang paling benar adalah alam manakah yang berada di 5 alam kehidupan, yaitu alam asura ya. Alam asura memang ada di semua alam kehidupan ya. Untuk next pertanyaan ketiga kita akan lihat makhluk yang memiliki berkah namun tidak memiliki kebajikan disebut A, dewa, B, asura, C, raja, D, manusia, dan E, binatang. Jadi makhluk yang memiliki berkah namun tidak memiliki kebajikan. Dan ini juga adalah makhluk yang ada di setiap alam kehidupan. Bagus ya, ya. Semua Ane Yongsin mendengar sehingga tahu menjawab. Luar biasa. Tapi saya sekali lagi mengharapkan Suci mau sharing bersama kita ya. Berbagi ilmu, berbagi dharma. Ya. Ada dari Tanjung Balai, dari Palembang. Ya, jawaban yang paling benar, kita close ya, Suci ya. Jawaban yang paling benar adalah makhluk yang memiliki berkah namun tidak memiliki kebajikan disebut ya B, asura ya. Selamat juga ya Suci yang menjawab dengan benar semuanya. Nah, lanjut kita untuk pertanyaan berikutnya. Istilah titik-titik di bawah ini. Dalam melatih diri, kita harus memiliki hati yang A, murni, B, suci, C, berkeyakinan, D, bertobat, dan E, tenang. Ini semua jawabannya sepertinya benar ya, ya. Tapi hanya ada satu jawaban yang tepat. Ya, jadi dalam melatih diri itu kita harus memiliki hati yang bagaimana. Saya masih menanti jawaban Suci yang sangat bervariasi ya kali ini. Ini sepertinya Suci yang jawab ini memang benar-benar rajin ikut pasien ya, sehingga tahu semua jawabannya. Ya, kita close ya Suci ya. Nah, kita akan melihat jawaban yang paling benar adalah dalam melatih diri kita harus memiliki hati yang
Ya, D, bertobat. Yang kita harus tahu juga cara bertobat. Ya, siswa-siswa. Nah, untuk jawab pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan kelima. Pertobatan dapat diumpamakan sebagai A. Air, B. Tupa, C. Kapal, D. Cermin, dan E. Kristal. Tentu ini sangat mudah ya, seperti yang judul tadi, Dharma bagaikan air yang mensucikan batin dan pikiran kita. Nah, secara tidak langsung saya memberikan jawaban ya, siswa-siswa ya. Tapi saya yakin kok, siswa-siswa pasti tahu semua. Ya, lagi siswa-siswa, kita masih punya waktu untuk menjawab. Rata-rata jawabannya benar semua loh, siswa-siswa. Sangat hebat. Ya, kita close ya, siswa-siswa semua. Nah, kita lihat jawabannya yang paling benar adalah pertobatan dapat diumpamakan sebagai ya A, air. Sekali lagi ya, selamat untuk siswa-siswa yang menjawab luar biasa, benar semua. Untuk pertanyaan berikutnya, siapa nama profesor yang melarang master membangun rumah sakit? A. Profesor Lee, B. Profesor Lim, C. Profesor Huang, D. Profesor Chen, dan E. Profesor Wang. Ya, sebenarnya profesor ini sangat concern dengan master ya. Seorang master yang memiliki hati yang luas ingin membangun rumah sakit untuk membantu masyarakat kita yang menderita karena sakit. Ya, Senlau Tinggi, sakit itu termasuk 4 proses yang harus kita jalani sebagai manusia. Ya, jadi banyak kita lihat penderitaan karena sakit itu menyebabkan kita miskin, menyebabkan perekonomian kita kacau, kehidupan kita menjadi kacau. Ya, jadi masih menjawab siswa-siswa, masih ada waktu sedikit lagi. Oke, kita close ya siswa-siswa. Untuk jawaban yang benar adalah siapa nama profesor yang melarang master membangun rumah sakit? Jawabannya adalah D ya, Profesor Chen. Karena ya, untuk siswa-siswa yang sudah mungkin menjawab ya, saya sebentar lagi host akan merekap siapa siswa-siswa yang berhasil ya menjawab dengan tepat. Nah, sebelum kita sambil menunggu ya, host mengumumkan nama-nama pemenang, kita akan mengundang Gunawati Siswa ya dari Jakarta Barat ya untuk sharing. Benar ya Pagi, Gunawati Widian. Siswa. Pagi, Widiani Sece. Pagi, secung secemen, kanen, sangren kaise. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi ya, kadang-kadang saya bingung. Kita master ya, di dalam ceramahnya kita harus memiliki pikiran yang suci dan murni. Tetapi kita harus memiliki hati yang bertobat, gitu ya kali ya. Sesungguhnya kadang-kadang saya suka, pemahaman saya tuh suka salah ya. Ya mungkin nanti sesiun secemen ya bisa apa ya, bisa berbagi ya. Maksudnya begini begitu ya, gitu kok. Jadi mungkin memang beda ya, pikiran itu harus suci dan murni, tapi kalau hati ya itu harus selalu bertobat ya. Tadi ya dikatakan ya dari ceramah master, kita harus sebagai penggali sumur ya, supaya air itu kalau kita gali kan air semua setiap orang ya, kalau masing-masing menggali sumur itu kan air masing-masing memiliki air ya di dalam tubuh kita ya. Nah itulah, nah jadi dharma itu diibaratkan seperti itu. Kalau kita
kita sudah tahu nih, kita sudah punya air ya di dalam di dalam batin kita ya. Tapi kalau kita nggak manfaatkan kan sayang gitu ya. Makanya ya, kita sebagai tukang yang gali sumur, tapi kita juga harus memanfaatkan air yang sudah kita gali itu, karena kan sudah ada gitu ya. Ya itu ya pemahaman saya. Jadi memang Dharma itu diibaratkan sebagai air ya. Jadi air itu sumber kehidupan ya. Sumber kehidupan yang sangat bermanfaat ya, yang sangat kita hargain ya. Makanya kenapa selalu dikatakan sehari berbuat 5 kebajikan ya. Salah satunya itu ya menghemat air ya. Jangan mumpung banyak ya kita hambur-hambur, kita hura-hura ya. Kita harus menghemat ya. Setiap hari berbuat 5 kebajikan, salah satunya ya menghemat air. Terus saya juga sangat bersyukur ya hari ini di Sinfas yang komunitas sedang off, saya bisa mengikuti, wah luar biasa ya ternyata topik ya hari ini beda lagi ya. Saya kadang-kadang kagum sekali ya sama tim Sinfas yang ya, orang-orang yang begitu bekerja luar biasa ya, sehingga bisa memberikan sajian ya, santapan kita tuh setiap pagi tuh yang luar biasa nikmatnya ya buat batin kita ya. Saya tuh benar-benar sangat bermanfaat ya bagi saya pribadi ya. Karena banyak ya pengetahuan Dharma ya yang tidak saya ketahui ya, dengan sering mendengar ya. Banyak ya, seperti alam Asura juga saya baru tahu ya, betul-betul baru tahu hari ini ya. Padahal kadang-kadang ya saya suka introspeksi diri, malu sendiri gitu ya. Kok saya dari masih kecil ya, dari umur 6 tahun saya dibawa-bawa sama papa mama saya tuh ke wihara ya nggak ngerti apa-apa ya, cuma ikut-ikut gitu ya. Saya benar-benar melek Dharma sekarang ya, begitu sering mengikuti ceramah master. Kalau dulu ya sudah mau berbuat baik ya udah berbuat baik gitu. Kalau sekarang kan mau melatih diri supaya bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita yang ada ya, karena semua di dalam diri kita kan memiliki hakikat kebudahan ya. Makanya kita harus banyak belajar ya, khususnya saya nih ya, harus selalu terus rajin ya, bersemangat, tekun ya. Yang nggak paham bagaimana supaya saya bisa memahaminya ya. Tapi Master berharap bukan sekedar sampai di situ ya. Oh, saya udah ngerti banyak kok Dharma yang saya udah dengar setiap hari. Tapi cuman jangan sampai di situ ya, masih panjang ya kata Master ya. Jalan bodhisattva yang kita tapaki masih panjang. Jadi kita harus terus dan kita harus mempraktekannya ya dengan tindakan nyata ya, dengan bersumbangsi di tengah masyarakat ya. Ya itu memang ya batin kita itu ya tidak terlepas dari itu ya, dari kegelapan batin dan noda batin ya. Apalagi itu delusi ya, delusi itu sudah tidak terlihat ya, terlalu halus seperti debu ya, Kenapa kita selalu risau, selalu gelap batin kita ya, selalu noda ya, setiap hari selalu ada delusi ya, karena itulah kita ketidaktahuan kita ya, karena adanya itu ya, adanya ketamakan ya, ketamakan atau keserakahan, kebencian ya, ketidaktahuan atau kebodohan batin ya, terus keraguan-raguan dan kesombongan ya, itu ya. Kenapa setiap hari selalu ada kerisauan ya, itulah karena kita manusia masih memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Nah, di sini di jalan seci ya, kita yang sudah mengikuti ya, yang sudah masuk di dalamnya ya, kita belajar untuk melatih diri ya,
Bagaimana belajar ya setiap hari ya, nggak cukup sampai di sini, nggak cukup sampai nanti tahun 2000 ya selama kita masih ada kesempatan dengan tubuh kita ini ya, kita tidak tahu ketidakkekalan kapan akan terjadi ya. Jadi selama kita masih ada kesempatan dan kita menggenggam waktu ya, karena Master selalu mengatakan ya, hari menjadi bulan ya, menjadi tahun ya, begitu cepat ya bergulir ya. Kalau kita tidak manfaatkan ya kesempatan yang ada untuk lebih memahami ya apa sih sebetulnya yang selalu Master katakan ya di dalam ceramahnya, ya nanti kita kalau kita kurang tekun, kurang bersemangat ya, akhirnya ya bagaimana kita mau bersumbangsi ya kalau kita dari Sinfasyang atau dari ceramah Master atau dari filosofi seci kita itu tidak paham ya. Makanya Kasih garam ya. dengan pelatihan diri ini kita belajar menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dia selalu dikatakan juga jangan hanya kita menikmati berkah yang ada, tapi juga kita harus menghargai dan menciptakan terus berkah ya, supaya jalan yang kita tuju ya, kita sudah berada di jalan yang benar, jalan yang kita akan tuju, arah kita sudah benar ya, itu akan semakin mulus ya, rintangan yang terakumulasi ya, masalah yang terakumulasi ya, berbuahnya akan efektif ya, Master katakan. Jadi akan lebih berkurang ya. Jadi memang yang harus berbuah seperti ini ya, yang itu karena kita imbangi dengan menanam berkah atau menciptakan berkah ya, menanam berkah yang baru, selalu menciptakan berkah yang baru ya, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Makanya jangan bosen-bosen ya. Saya juga pengen ya, karena dengan adanya Sinfasyang ini ya banyak ya pengetahuan umum ya, pengetahuan dharma ya. Oh ternyata seperti ini ya, saya dulu memang kurang pemahaman kali ya, dari SD ya sekolah di kampung ya sampai SMP itu sekolah pelajaran agama Islam ya. Saya tuh ngerti gitu ya, ulangannya selalu dapat 10 ya, karena saya rasanya pengen jadi orang baik gitu kan. Nah tapi ya begitu, cuma sekedar seperti itu gitu. Terus setelah SMA saya merantau ke Jakarta ya. Nah disitulah saya berkesempatan sekolah Buddhis ya. Tapi ya itu pemahaman tentang agama Buddha ya, khususnya ajaran Buddha ini kurang ya. Makanya ya itu pengetahuan dharmanya kurang ya, pengetahuan umumnya kurang, makanya disinilah kesempatan saya untuk banyak belajar ya. Saya senang sekali ya mendengar sharing-sharing ya dari para senior ya, dari para moderator ya, dari para mitra Bajik di sini ya. Senang sekali saya setiap hari ya. Apapun yang mereka sharingkan bagi saya itu adalah suatu manfaat yang luar biasa di dalam batin saya. Ya, itu saja ya. Widiani Sece yang bisa saya sampaikan ya. Kanen ya Widiani Sece, kanen Secemen. Ya, suatu sharingan yang luar biasa. Saya belajar banyak juga loh dari sharingan Suciong Sece semua ya. Memang benar ya, seperti pengalaman Sece tadi, kita yang beragama Buddha itu kebanyakan rata-rata sih yang namanya Buddha KTP ya kalau istilahnya. Saya dulu juga seperti itu sih yang kecil. Jadi kita menganut agama Buddha, kita hanya belajar hal-hal yang dasar dari sekolah. Jarang sekali ada namanya yang bedah buku,
bedah sutra, ya saya melihat kok agama lain seperti agama yang di luar dari agama Buddha, mereka mempelajari kitab ataupun Al-Quran mereka itu secara mendalam. Kita kok enggak ya gitu loh. Dalam dulu pemikiran saya gini, di mana saya mau mencari Buddha yang ajaran kita bisa belajar lebih dalam mengenai ajaran Buddha. Jadi ternyata setelah masuk di Ceki, kita melakukan banyak kegiatan. Akhirnya ada ini namanya forum simpasiang. Wah, saya sangat-sangat menghargai juga jodoh baik saya, mungkin jodoh baik semua sesiang ya. Kita bisa berkesempatan belajar bersama Dharma kita ini. Nah, ini ada yang Rehan ya dari Jakarta Utara. Saya lihat dulu nih siapa. Ini nggak ada namanya, ini Suci atau Suciung nih. Oh ya, Dari Utara. Suci. Hah? Suci. Kalau Suciung ya? Suci, ya. Ya, ini Suciung siapa? Cendana Suci. Oh, namanya Suciung Cendana. Iya. Ya, aduh luar biasa namanya. Maaf ya Suciung ya, saya ini. Ya nggak apa-apa, Suci Widianti. Ya, saya mau sharing ya. Ya, boleh. Ya, Kangen Suci. Jadi betul ya seperti kata Suci Gunawati bahwa kita juga sangat perlu untuk menghemat air ya, yang seperti Master selalu anjurkan ya. Di samping kita punya niat baik untuk menghemat air, pada saat mandi pun kita dengan penuh perhatian ya, tidak gegabah gitu, langsung mengambil gayungnya, satu gayung biur gitu air, tapi kita pelan-pelan ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki gitu, kita perhatikan ya. Malahan kalau kita menghemat air dengan penuh perhatian, itu juga termasuk samadhi ya. Kita juga belajar penuh perhatian, belajar sabar gitu. Jadi ada latihan yang bisa kita peroleh dengan kita menghemat air dengan niat baik itu. Ya seperti kata Sambuddha ya, janganlah meremehkan kebajikannya, walaupun itu kecil ya. Bagaikan tetesan air ya, sedikit demi sedikit akan memenuhi tempayan. Ya, begitu juga kalau kejahatannya. Jangan kita remehkan kejahatannya, walaupun sedikit demi sedikit. Jadi yang sedikit demi sedikit itu sebenarnya itu yang berguna untuk kita melatih diri. Dan memang nggak mungkin ya kita langsung mengabaikan yang kecil langsung melatih yang besar gitu. Ya kalian saja. Iya, Kak ya, Sio, untuk sharingannya benar sekali ya. Kita menghemat air, walaupun kita melihat itu hal yang sepele, memang benar. Tapi kalau saya selalu Master mengatakan demikian, menghemat air. Itu kalau saya selalu menangkapnya dari sisi kesehatan itu benar. Kita nggak boleh kalau mandi itu langsung menyiramkan, banyak kejadian ya, langsung menyiramkan itu bisa membuat tubuh kita mengalami satu hal yang tidak baik, tidak sehat istilahnya. Jadi benar sekali sisi Master selalu sangat bijaksana. Melakukan segala sesuatu itu walaupun kecil tapi penuh dengan konsentrasi, itulah yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum lanjut, sesi kita akan melihat ya tadi untuk jawaban-jawaban pemenang kuis kita hari ini ada siapa saja. Host akan membantu saya untuk menampilkan siapa saja pemenang kuis untuk hari ini. Ya, untuk selamat juga kepada ada Mina Sisie dari Medan, Elia Sunarlin Sisie dari Palembang, ada Yongkin Sisyong dari Medan, ada Herianto Sisyong dari Medan, ada Leo Riwanto Sisyong dari Medan, dan ada Dona Andriani Sisie dari Jakarta Barat 1. Selamat kepada Sisyong Sisie semua yang sudah menjawab dengan sepenuh hati. Ada Sisyong Sisie semua, ada nggak nih yang mau sharing? Nina Sisie dari Medan. Kok banyak sih yang bilang izin tidak sharing ya Sisyong Sisie. Padahal saya ingin belajar loh dari Sisyong Sisie semua. Saya yakin Sisyong Sisie sudah sangat-sangat banyak ilmu ya dari Simpas yang ini. Boleh dong sekali-sekali sharing ke saya.
Nina Susye dari Medan, apa kabar? Nina Susye juga tidak sharing ya. Elias Sunarlin Susye dari Palembang. Halo, Elias Sunarlin Susye. Ada Yungsi Susyung dari Medan, Haryanto Susyung dari Medan. Banyak nih dari Medan nih, tapi nggak sharing. Ya, mungkin Susye lagi ya untuk sharing ya. Iya, banyak yang bilang ya, izin tidak sharing, tidak apa-apa, Susye. Sekali lagi, selamat ya kepada Susye yang sudah menjawab untuk hari ini. Bukan hanya tepat, tapi cepat. Nah, sedikit ya, saya ingin, sebelum menutup, saya ingin membuat satu rangkuman dari apa yang dikatakan Master. Kita juga harus mempunyai keberanian untuk membangkitkan dharma di dalam batin kita. Untuk menggali dharma di dalam batin kita. Itu ibaratnya seperti kita menggali sumber air dari dalam tanah. Daripada kita mengharapkan setitik demi setitik air, lebih bagus kita langsung menggali dari dalam tanah sehingga membentuk sumur. Demikian juga dengan dharma yang kita harus belajar terus-menerus dan mengisi batin kita penuh dengan dharma yang tinggi. Sehingga kita melenyapkan namanya kekotoran batin yang telah mencemari batin kita yang murni dan suci ini. Kan ya, Sisyong Suci, untuk hari ini suara saya masih terdengar ya, Sisyong Suci semua ya? Ya, masih Suci. Oh, masih, oke. Kan sekali lagi, Sisyong Suci, mungkin simfas yang kita hari ini sampai di sini saja. Kita akan melanjutkan simfas yang di hari Senin nanti. Kita besok akan libur sehari karena ada kebaktian ya, yang sudah kita mulai hari ini. Jadi besok kita akan libur dan kita akan kembali melanjutkan sanubari teduh, bagaimana cara-cara pertobatan yang akan dibabarkan oleh Master di hari Senin. Jadi sampai di sini Sisyong Suci semua. Kan sekali lagi untuk Sisyong Suci yang sudah meluangkan waktunya. Kan Sang Jentek Kaisi, kan semua untuk tim Simpasiang yang sudah bersungguh hati menyediakan media ini kepada kita semua. Kan Sisyong Suci semuanya. Kan semua. Kan Widiani Suci, kan Sisyong Suci mantap. Sampai ketemu hari Senin. Penghormatan Master Suci, belum. Ya, apanya? Oh, penghormatan Master, Buddha dan Master. Oh ya, kita sama-sama melakukan penghormatan terakhir ya. Host boleh tampilkan? Ya. 请起立，师兄师姐，请合掌，香佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。阿弥陀佛，互相祝福，感恩师兄师姐semua。感恩师兄师姐，感恩。 Jangan lupa isi absensi ya, Sisyong Suci. Bagi yang belum isi absensi, silakan isi di room chat khusus absensi di sini. Dan ya, tim Simpasiang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu